Direktur Kriminal Umum atau Dikrimo Polda Metro Jaya, Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat dihadirkan Jaksa Penuntut Umum atau JPU sebagai saksi sidang lanjutan perkara dugaan unlawful killing ex-anggota FPI. Tubagus Ade diketahui merupakan sosok yang memerintahkan anggotanya pada saat itu untuk membuntuti Rizik Syihab yang mangkir dalam persidangan. Bagaimana supaya para penjahat ini termasuk Jokowi dan kroni-kroninya bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Takbir. Karena kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo saat ini masih bau anyir darah KM 50. Karena orang-orang yang tadi saya sebutkan, saudara, sebagian ditarik ke kabinet, yaitu Pak Prabowo. Kita bisa lihat DG dijadikan Menko Polkam, masih ada Pak Tito di sana, masih ada Dudung, saudara. Nah, kok bisa orang-orang yang bermasalah ini ditarik untuk duduk di kabinet? Padahal kita berharap Pak Prabowo ini punya kabinet yang bersih, yang profesional, yang hebat, yang kuat, yang bekerja demi bangsa, rakyat, kita dukung. Tapi ternyata, saudara, orang-orang bermasalah, orang-orang justru yang kita sedang kejar, dimasukkan ke dalam kabinetnya. Maka itu kita minta dengan hormat kepada Bapak Prabowo, agar semua oknum yang ada di dalam kabinet Bapak, baik yang diduga kuat terlibat korupsi, atau terlibat judi online, atau terlibat pembantaian warga sipil, atau terlibat di dalam perusakan demokrasi di Indonesia, tolong diresafel, Pak. Tolong diberhentikan, tolong dibersihkan kabinet Bapak, agar seluruh bangsa Indonesia, para habaib dan kiai menjadi bulat untuk mendukung Bapak, bulat untuk menyokong Bapak, bulat untuk membantu Bapak memimpin Indonesia sehingga Indonesia bisa adil, makmur dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR kita masih panjang, belum selesai, karena orang-orang bermasalah di KM 50 masih punya jabatan. Kalau masih punya jabatan berarti masih dilindungi. Kalau masih dilindungi berarti tantangannya masih berat. Tapi nggak usah khawatir. Kita selama ini berjuang, khususnya para pengurus FPI dan laskar FPI, anggota FPI dimanapun berada, 1000 kali kita gagal, jatuh dalam perjuangan, 1001 kali kita akan bangun, bangkit kembali, melanjutkan perjuangan. Tidak ada kata putus asa dalam perjuangan kita. Setuju berjuang? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja. Yang terakhir, akhirnya saya mau kabarkan kepada Dr. Fadila dan kawan-kawan, Dr. Egi dan semuanya, insya Allah dalam waktu dekat kita akan menggelar Munas KM 50. Munas KM 50 ini akan menghadirkan seluruh laskar. Ada 27 laskar waktu itu yang ikut di dalam peristiwa KM 50, yang 6 meninggal dunia, masih ada 21 orang, termasuk saksi-saksi yang ada di KM 50, warga-warga yang berdagang di sana, semua akan kita hadirkan. Nah, kita akan sharing informasi, karena FPI juga sudah mengumpulkan yaitu data-data yang sangat akurat, sangat lengkap lewat Munas KM 50 pertama tahun yang lalu. Tahun lalu kita sudah gelar Munas KM 50, kita akan gelar lagi. Kami berniat anggota TP3 kalau nggak salah ya. Nah, supaya TP3 bisa hadir semua, kita akan sharing sekaligus kita menyusun langkah bagaimana supaya para penjahat ini, termasuk Jokowi dan kroni-kroninya, bisa kita kejar untuk kita jebloskan ke penjara. Bahkan kalau terbukti Jokowi terlibat secara langsung atau ada perintah, wajib dihukum mati. Takbir. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita mohon kepada Allah berkat Al-Fatihah digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang tidak punya akal, hanya orang yang tidak punya hati, yang tidak bisa mengakui prestasi yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo.
Kita harus berani jujur kepada diri kita sendiri. Katakanlah yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Presiden Jokowi telah berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat kita. Saya yang pernah dikalahkan oleh beliau 2 kali, saya pun mengakui bahwa beliau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Saya bukan orang yang suka menjilat. Saya bukan orang yang suka, apa istilahnya, memuji-muji tanpa alasan. Tidak, saya pernah dikalahkan beliau 2 kali. Emang enak dikalahkan? Loh, Anda sekalian ketawa, aku sedih kok kalian ketawa. Kalah sepak bola aja nangis, apalagi kalah presiden. Tetapi inilah, saya punya firasat dari dulu. Walaupun saya dikalahkan, hati beliau hati yang baik, hati beliau cinta rakyat Indonesia, dan hati saya pun cinta rakyat Indonesia. Jadi tidak ada masalah siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang penting cinta rakyat Indonesia. Karena itu benar, di luar dugaan, beliau menang. Beliau mengajak saya bersatu. Luar biasa. Biasanya kalau yang adigang, adigung, adiguno, kalau menang lawannya dihabisin. Ini bukan, lawannya diajak. Ayo bersama-sama berbakti kepada negara dan bangsa. Dan jawaban saya siap. Saya siap mengabdi untuk negara dan bangsa dalam kedudukan dan kapasitas apa saja, yang penting untuk rakyat Indonesia. Ya betul Pak, tolong Pak bersihkan buajingan tengik ricik ini, diceprot cangkeme Pak. Anjing ricik itu disuruh minggat dari Indonesia. Ngapain do, sampah masyarakat. Koar terus bersihkan. Raimu kok monyet sing dibersihkan. Emang orang Indonesia tuh butuh kamu. Dasar monyet lo, keluar dari zaman bala. Serahkan sama orang proyek-proyek ini, biar dikecapin semukanya monyet anjing ricik gitu. Pemerintah pada banci, ngabisin ricik aja nggak bisa. Oi, Rizik gendeng, Rizik sigap sinting, sableng, sedeng, miring. Lu ngapain ngatur-ngatur Pak Prabowo? Pak Prabowo lebih cerdas otaknya daripada lu, ya. Lu tuh siapa? Lu pemberontak PKI di Indonesia, ya. Orang numpang di Indonesia macem-macem, ya. Kalau lu udah bosan di Indonesia, pulang ke negaramu, jangan di Indonesia, ya. Kau tuh hanya provokator di Indonesia yang hatinya busuk. Nih, kau lihat sekawananmu ini, nih muka anjing. Nah, ini sekawan, nih, tuh, congornya tuh. Muncul lagi dia, ya kan? Dia mengatakan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Begitu kata manusia satu ini. Nggak peduli siapapun itu katanya, mau itu Jokowi ataupun pupu papa. Yang penting dibersihkan dari pemerintahan Pak Prabowo Subianto katanya. Kan begitu? Sadar enggak manusia satu berbicara ini?
Hah? Taulah kalian ya kan, siapa yang berbicara ini? Ini Rizik Syihab, provokator kelas wahid di negeri ini. Manusia keturunan dari Arab Yaman sana, yang merasa cucu Nabi. Ya? Hah? Dia nggak sadar ini, bahwa yang membuat kerusuhan, yang membuat banyak kerugian di negeri ini adalah keturunan dari orang Yaman. Seperti dia ini. Ya? Harusnya dia kan bilang, bersihkan negeri ini dari provokator-provokator. Seperti saya ini. Aturnya kan dia berbicara seperti itu. Hah? Iya kan? Berani dia mengatakan nggak peduli itu Jokowi. Hah? Sampai sebegitu sakit hatinya mereka semua kepada Bapak Joko Widodo. Karena Pak Jokowi yang membekukan izin ormas dia FPI itu. Iya kan? Nggak ada untungnya mereka untuk negeri ini. Meminta kepada Bapak Prabowo untuk membersihkan pemerintahannya dari orang-orang koruptor. Hah? Manusia-manusia penipu macam kau semualah Rizik Syihab yang perlu dibersihkan dari bumi Indonesia ini. Supaya kau sadar ya, kau semua keturunan Arab Yaman itu gak bermanfaat di Indonesia ini. Biar paham kau, gak usah sok-sok ngatur kau di negeri kami ini. Ya, manfaatmu gak ada. Yang ianya kau sakit hati kepada Pak Jokowi, kepada Mas Gibran. Ya. Sekali lagi kepada kita semua rakyat negeri ini. Ya. Belajar lebih bijak menyikapi mereka-mereka semua yang bersorban-sorban ini. Ya, mereka semua yang selalu mengatasnamakan agama ini. Apalagi mereka semua yang selalu mengaku cucu-cucu Nabi ini. Nggak ada manfaat mereka di negeri kita ini. Semua keturunan Arab Yaman itu. Ya. Supaya kita sadar ini. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang orang asli Indonesia. Untuk lebih waspada kepada mereka ini semua. Ya. Terkhusus untuk keturunan dari Yaman ini semua. Ya, selain memecah belah bangsa ini tidak ada kerjaan mereka ini. Sama sekali tidak ada. Ya. Sok meminta kepada Pak Prabowo untuk membersihkan pemerintahan. Siapa rupanya mereka? Iya kan? Udah boleh kita lihat. Sudah bolehlah kita lihat bagaimana sepak terjang mereka selama berada di negeri kita ini. Ya. Sudah bisalah kita belajar pintar. Jangan karena bersorban, jubahnya dalam, selalu mengatasnamakan Allah dan agama Al-Quran, langsung percaya. Karena itu kelemahan orang Indonesia ini. Apalagi kita yang Islam ini. Asal udah melihat orang bersorban, tingginya, ya udah tinggi-tinggi lah sorban mereka ya kan. Memakai jubah dalam kurang dalam. Memanjangkan jenggot. Asal berbicara mengatasnamakan agama dan Al-Quran, banyak orang Indonesia, khususnya yang Islam ini terlena dan dibodoh-bodohi dengan dalil agama itu. Mari mulai belajar bijak dan cerdas menyikapi siapa mereka semua keturunan Yaman ini, ya, yang selalu mengaku cucu Nabi demi meraup keuntungan dari rakyat negeri ini. Ya, belajar bijak. Mereka bukan siapa-siapa di negeri kita ini. Mereka hanya numpang hidup enak, memanfaatkan ketidaktahuan umat Islam. Itu yang mereka lakukan selama ini. Tidak usah didengarkan omongan manusia yang satu ini tadi. Ya, yang ianya dia tidak punya andil apa-apa untuk kemajuan dan kemakmuran negeri ini.